Olivia Mahfira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita karena sudah sering mempelajarinya. Bahkan sudah banyak juga yang tahu. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Yang secara tertulis itu gimana? Seperti surat menyurat. Dengan adanya media ini pun kita juga bisa melakukan komunikasi verbal lewat WhatsApp, itu chat kan. Begitu. Komunikasi verbal melalui lisan juga banyak. Yang pertama itu berpidato, berdiskusi, rapat, ceramah, juga guru yang mengajar di kelas juga termasuk komunikasi verbal melalui lisan. Komunikasi verbal melalui lisan ini juga bisa menggunakan media, contohnya seperti berkomunikasi lewat jarak jauh dengan menggunakan handphone. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung ataupun menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal sendiri biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal sendiri adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi komunikasi verbal. Berikut jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada komunikasi objek. Jenis komunikasi ini memanfaatkan benda sebagai medium. Contohnya saja saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan corong untuk menandai area untuk memberi peringatan bahwasannya ada kecelakaan di jalan raya tersebut. Yang kedua itu ada komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan antara orang yang melakukannya. Contohnya seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya, itu menandai keakraban mereka. Yang ketiga ini ada komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah komunikasi yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya saja adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Dengan tanda seperti itu, bahwasanya orang tersebut itu telah memberikan kode ataupun telah memberikan suatu kenalan. Yang keempat ini ada komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Selanjutnya kita masuki keterampilan menyeleksi informasi. Kita tahu ya sekarang ini banyak informasi yang beredar, dimana informasi tersebut ada yang fakta dan yang tidak, sehingga membuat kita menjadi bingung ataupun membuat kesalahpahaman dalam sebuah informasi yang kita dapat. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa maupun anak muda sebagai penerus bangsa, penting bagi kita untuk menguasai kemampuan membaca, menyeleksi, agar tidak ada kebingungan. Ini cara-caranya. Yang pertama ini ada jangan hanya membaca judul saja. Kita boleh membaca judul untuk memilih mana buku ataupun bacaan yang ingin kita baca. Namun jika sudah membaca judul tersebut, jangan langsung menyimpulkan isi buku tersebut. Juga jangan merasa cukup dengan hanya membaca judul saja, karena bisa jadi judulnya beda dengan isi buku tersebut. Poin kedua ini tidak cukup dengan membaca ulasan singkat. Ini seperti poin yang pertama tadi, jangan hanya membaca sekilas gambaran tentang sebuah bacaan. Yang ketiga ini adalah memilih sumber yang jelas dan terpercaya. Jika ingin
mengetahui informasi yang jelas, pilihlah sumber informasi yang kredibel seperti media atau situs yang cukup dikenal. Nah, begitu pula dengan buku, pastikan penerbit dan penulisnya itu jelas dan terpercaya. Selanjutnya, baca lebih dari satu sumber. Jika kita ingin mengetahui informasi yang lebih akurat, lebih fakta, jangan hanya terpaku dari satu sumber saja. Karena dengan membaca berbagai sumber, kita akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas lagi dalam mengetahui informasi tersebut. Yang terakhir ini lengkapi dengan buku dan jurnal ilmiah. Kita tahu ya, situs dan artikel itu yang ada di internet memang tidak terhitung lagi jumlahnya, bahkan terkadang kita sampai bingung memilihnya. Namun ada baiknya juga kita menggunakan dari buku ataupun jurnal ilmiah agar tidak terpaku hanya pada media saja, karena apa yang dibahas di buku dan jurnal ilmiah ini lebih mendalam dan umumnya memiliki sumber dan data yang lebih banyak lagi. Nah, tentunya juga harus terlebih dahulu dicek buku dan jurnal ilmiah yang terpercaya agar kita tidak ada kebingungan tersendiri bagi kita.